Aku, Pena Armid Jamil, ingin mendeklarasikan bahwa ajaran Holy Selnian tidaklah benar. Kami para penyihir spirit bukanlah demon. Kami adalah manusia biasa dengan berkah sihir spirit. Jadi, jangan buat stigma di masyarakat bahwa kami memiliki kekuatan demon. Ucap Pena tegas. Wah, mendengar itu para warga jadi setuju. Selama ini Putri Pena selalu membantu mereka, sedangkan kerajaan Holy Selnian malahan membantu aja kagak. Waduh, tuh malah disuruh bayar buat beli air suci. Wah, Arel merasa rencananya sudah berjalan dengan sempurna. Ini sudah on the track. Masyarakat mulai mengubah pandangannya mengenai sihir spirit. Mantap. Para bangsawan yang hadir juga mulai yakin bahwa kerajaan Holy Selnian telah memperdaya opini publik. Jadinya sekarang keberadaan para penyihir spirit jadi menghilang. Itu semua ternyata cuman propaganda Holy Selnian. Arel pun datang di podium dan ia menemani Pena. Arel mulai ceramah bersama Pena gitu ya, bahwa selama ini kerajaan Holy Selnian telah berbohong demi kepentingan mereka sendiri. Tidak ada yang namanya penyihir demon. Semua di mata kita adalah makhluk hidup bernama manusia, yang mana memiliki kemampuan mereka sendiri-sendiri. Manusia, dwarf, elf, penyihir, dan seorang penyihir spirit. Semuanya adalah manusia yang ingin hidup berdampingan tanpa ada diskriminasi. Jadi mulai sekarang, aku bersama para pendukungku akan melindungi semua penyihir spirit dimanapun keberadaannya. Kalian semua tidak perlu takut lagi. Datanglah ke Vahlia dan keamanan akan kalian dapatkan. Sebelum ke sini, aku juga sudah menjumpai berbagai macam penyihir spirit dan mereka rata-rata mengeluhkan hal yang sama, yaitu mereka didiskriminasi. Jadi para warga Ernesia sekalian, dengan ini aku secara pribadi bertanggung jawab atas keberadaan penyihir spirit. Jika kalian merasa penyihir spirit adalah demon, maka kalian telah terprovokasi oleh ajaran Holy Selnian. Namun, jika kalian semua mempercayai ucapanku, maka lindungilah mereka sebagaimana Pena melindungi kalian dari penyakit wabah menular. Dan kalian semua telah terbantukan oleh Pena sehingga lepas dari masalah kehidupan tersebut. Sihir memang bisa digunakan untuk kejahatan. Bahkan asosiasi penyihir Menara juga punya penyihir kegelapan. Tapi mereka semua ada karena diskriminasi kalian para manusia yang menganggap diri kalian suci, menganggap diri kalian bersih. Jika kalian menganggap orang lain lebih rendah, maka itulah yang akan terjadi. Oleh karena itu, bagi kalian yang menganut agama Selnian, segeralah bertobat. Cek kembali ajaran kalian itu. Apakah pantas mendiskriminasi seorang manusia layaknya demon? Dan bagi kalian yang menyetujui perkataan kami, tolong setidaknya berilah kami dukungan Anda. Support Anda itu sangat kami butuhkan. Mendengar ceramah Pena dan Arel, para warga mulai menilai. Para warga yang kemarin terkena wabah penyakit memang sangat terbantukan oleh kehadiran Putri Pena. Dan sekarang mereka dengan penuh semangat akan mensupport Putri Pena mengambil haknya sebagai penyihir spirit. Dan para penganut agama Selnian mulai meninggalkan doktrin-doktrin Selnian. Mereka sudah merasa ajaran Holy Selnian adalah ajaran yang tidak masuk akal. Lebih condong ke pendapat pribadi malahan. Jadinya mereka para penganut Selnian langsung lock out. Tapi para bangsawan masih hati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka masih netral. Soalnya masih banyak kepentingan itu pejabat. Waduh, biasalah pejabat. Dan setelah kembali ke ruang kerja Arel, sekarang Arel tinggal menyusun strategi perlawanan akhir. Ia akan melawan Holy Selnian dengan cara yang cerdas, supaya kerajaan Holy Selnian langsung bubar. Mantap, kayaknya gampang ini mah. Kemudian di kerajaan Merman, saat ini Raja Kamil pusing 7 keliling, kesepakatannya mau dibatalkan. Buset dah, baru mau ditandatangani, malahan udah mau batal. Ya gimana lagi, para pendeta Selnian marah-marah. Mereka tidak sudi bekerja sama dengan kerajaan yang keluarganya memiliki kekuatan demon. Itu sebuah penghinaan yang nyata, tidak boleh. Itu merusak ajaran Holy Kingdom Selnian. Sedangkan di pihak Nevelnian,
Ia shock berat. Pendapatannya langsung hilang seketika. Ia langsung bermuka pucat, tidak percaya dengan apa yang terjadi kepada dirinya saat ini. Buset dah, kenapa ini terjadi? Sebenarnya, apa yang Arel lakukan? Saintis Nevelian pun menyuruh pelayannya untuk mengirim surat kepada Ernesia. Nevelian ingin kerajaan Ernesia memberikan klarifikasi atas pernyataan Arel dan juga Putri Pena. Akan tetapi, sebelum mengirim surat, Raja Kamil dan saintis Nevelian mendapatkan surat terlebih dahulu. Dan surat itu adalah surat dari Arel Ernesia. Dan isi surat itu mengatakan bahwa mereka berdua tidak perlu mengirim surat kepada Raja Ernesia karena Arel dan Pena akan langsung datang ke kerajaan Merman dan memberikan klarifikasi langsung terhadap Raja Merman dan juga Ratu Saintis Holy Selyan. Buset dah, Nevelian langsung bermuka pucat itu. Ia malah tantrum, kesel banget dah sama si Arel. Ya gimana agak kesel. Semua pergerakan mereka dibaca dengan mudah oleh Arel. Arel ternyata sudah mempersiapkan semuanya. Waduh. Ia sangat bermuka ceria itu ya sekarang. Soalnya Merman dan Zelian sangat mudah ditebak. Mereka lawan yang mudah ditangani. Tinggal dorong doang langsung tumbang ini mah. Dan kira 1 minggu kemudian, Arel bersama kereta kudanya sampai di kerajaan Merman. Di situ ada Pena. Pena sedang shock berat, soalnya ia sudah berpidato tentang spirit. Ialah malah langsung dihadapkan sama Raja Merman, sama Ratu Nevelnian lagi. Waduh, gak siap ini mental si Pena. Udah santai aja, gak usah stres begitu. Buset dah ngomong sih gampang. Gue udah kena mental bro. Kemudian Arel sampai di Hotel Bintang 7 di Kerajaan Merman. Ini tempatnya bagus, penuh dengan cahaya emas. Mantap, keren banget. Tapi Pena masih shock berat. Mentalnya benar-benar belum siap untuk menghadapi Raja Merman dan saintis Nevelnian. Ia malah ketakutan. Arel pun menyuruh Pena untuk semangat. Soalnya Arel sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Pena pun mendengarkan rencana Arel dengan detail, tapi tetap saja semuanya adalah tanggung jawab Pena. Ia jadi shock mendapati dirinya memiliki peran utama dalam melawan kerajaan Holy Selnian. Ini bukan pekerjaan yang mudah bagi Pena. Tenang saja, aku punya sesuatu yang dapat melindungimu, ucap Arel sambil mengambil sesuatu dari sakunya. Dan ini dia sebuah pita api merah. Walah, pitanya mengeluarkan api. Apaan itu Pangeran Arel? Arel pun menjelaskan kalau ini adalah artefak yang dapat melindungi Pena dari bahaya. Pena gunakan saja ini. Dengan adanya pita ini, saintis Nevelian tidak akan berani macam-macam. Pena pun jadi malu-malu kucing. Ya gimana nggak malu-malu kucing? Soalnya Arel memasangkan pita itu ke rambutnya si Pena. Wadidaw. Arel malah membuat pita itu menjadi aksesoris yang cantik. Dan itu membuat Pena jadi tambah kesemsem. Wadidaw. Oke Pena, sekarang sudah waktunya untuk menemui kakakmu dan juga musuh kita bersama. Persiapkan dirimu, Pena. Lakukan seperti rencana yang telah aku katakan tadi ya. Dan oke dah, siap dah pangeran. Dan ya, Sen pun berpindah. Di ruang singgasana Raja Kerajaan Merman. Di situ ada Raja Merman, Kema Armid Jamil, dan juga ada Ratu Holy Kingdom Selnian, saintis Nevelnian. Dan di depan mereka sudah ada Pena Armid Janil ditemani Arel Ernesia. Di sini Raja Kamil bertanya kenapa Arel mengungkap identitas Pena yang merupakan seorang penyihir spirit. Apa sebenarnya tujuannya itu? Arel pun menjawab kalau di kerajaan Ernesia ada beberapa buku yang menceritakan tentang penyihir spirit. Bahkan ada buku yang mengajarkan penyihir spirit untuk mengembangkan spirit miliknya itu. Jadi Arel merasa bertanggung jawab bisa bertemu dengan Pena yang sedari kecil sudah menjadi penyihir. Tinggal diasah saja di kerajaan Ernesia. Omong kosong macam apa itu? Sejak kapan Ernesia memiliki pengetahuan tentang spirit? Kau jangan mengada-ngada, ucap Raja Kamil marah-marah. Santai Raja Merman, santai-santai, jangan marah-marah. Nanti cepat tua loh.
Memang seperti itu kenyataannya, Raja Merman. Jadi santai aja terima kenyataan gitulah. Lagian, kenapa Anda marah? Apa karena ajaran Holy Selnian yang menjadikan penyihir sebagai kekuatan demon yang harus dihilangkan gitu ya? Lucu sekali. Aku bahkan menemukan catatan yang lebih lucu. Itu pun kalau Raja Merman mau mendengarkan catatanku itu. Ajaran Holy Selnian adalah ajaran Dewa Zelian yang sudah diturunkan secara turun-temurun selama 500 tahun. Jadi, kami telah menjadikan penyihir spirit sebagai demon sejak 500 tahun yang lalu. Dan itu juga atas kehendak Dewa Zelnian. Lantas, apakah kau tahu jika Dewa Zelnian itu adalah spirit tingkat atas? Ucap Arel menegaskan. Hentikan omong kosongmu itu, Pangeran Ernesia. Kau telah mengatakan sesuatu yang tidak pantas bagi ajaran Holy Selnian. Itu sebuah penghinaan yang nyata. Para pendeta juga marah-marah. Mereka mengancam ucapan Arel bahwa Dewa Zelnian adalah spirit tingkat atas. Mana mungkin Dewa Zelnian itu spirit? Spirit kan demon. Kalau kalian tidak percaya dengan ucapanku itu, bagaimana kalau kita langsung tanyakan saja kepada Raja Spirit tingkat atas? Kebetulan ada seseorang yang ada di ruangan ini yang bisa memanggil spirit tingkat atas. Buset, Evelian langsung keringat dingin. Mengundang Raja Spirit tingkat atas, itu artinya mengundang sesuatu yang zatnya sama seperti Dewa Zelnian. Buset, apakah benar bisa dipanggil? Kemudian di situ ada pena yang berdiri dengan wajah tenang. Dan ternyata ketegangannya sudah teratasi berkat Arel. Pena pun mengatakan kalau dirinya akan memanggil spirit tingkat atas, yaitu Dewa Flamingan. Jadi mohon pengertiannya jika area ini akan rusak sedikit. Pena pun mulai mengucapkan mantranya, dan berkat pita api yang diberikan oleh Arel, spirit tingkat atas Flamian pun muncul. Ia langsung memunculkan kekuatannya. Flame Tower. Api berbentuk tower langsung muncul. Kemudian, api tower itu membentuk dua mata yang besar. Dan terwujudlah spirit tingkat atas, yaitu Dewa Flamian. Buset, gede banget ternyata.